Selamat malam, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kegiatan ISPG Webinar Session yang ke-21, di mana topik pada malam hari ini adalah CCUS Opportunity, Challenges, and Case Study in Indonesia. Topik ini merupakan sangat menarik karena kita melihat di Indonesia sendiri perkembangan untuk development gas, terutama untuk high content CO2 menjadi semakin krusial dan kritikal untuk lapangan-lapangan gas yang ada di Indonesia. Nah, tentunya seperti kita ketahui, ini menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan. Dan pada malam hari ini kita mau melihat atau membahas terkait CCUS lebih mendalam dari ahlinya, yaitu Bapak Dr. M. Rahmat Sule. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber maupun moderator, secara khusus moderator pada malam hari ini. Moderator pada diskusi kita malam hari ini adalah Mas Ken Prabowo, BDS. Beliau seorang Technical Resources Specialist Pressure Pumping Indonesia dan saat ini bekerja di Baker Hughes. Pendidikan beliau geologi di ITB 2010-2015, melanjutkan S2 Petroleum Engineering di ITB 2015 sampai 2018. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin mempersilahkan Mas Ken Prabowo untuk melanjutkan dan memimpin diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Mas Ken. Ya, terima kasih Bang Julianta. Mungkin sebelum kita lanjut ke diskusi yang menarik ini, kita persilahkan sambutan dari Yagi ya, diwakili oleh Pak Erlangga Septama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sebentar. Ini mana ya? Udah unmute belum sih? Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua. Terima kasih Mas Ken sebagai moderator. Di sini juga ada beberapa senior saya, ada Pak Naposan dan rekan-rekan lainnya. Pak Rahmat Sule, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih juga untuk semua yang hadir di sini pada sesi webinar malam ini. Pada malam ini kita memiliki kesempatan untuk belajar mengenai carbon capture, usage and storage ya, CCUS, khususnya mengenai tantangan dan kesempatan yang ada dalam implementasinya di Indonesia. Kita beruntung malam hari ini kita akan mendengarkan dari ahlinya, yaitu Bapak Dr. Rahmat Sule dari ITB. Jadi seperti kita ketahui bersama, demand terhadap fossil fuel dengan kadar karbon tinggi itu meningkat. Apalagi kita saat ini kalau nggak salah memiliki ada komitmen ya terhadap target produksi sebesar 1 juta barrels minyak dan 12 billion cubic feet gas pada tahun 2020. Kita yakin bahwa insya Allah itu akan tercapai, tapi juga kita percaya bahwa nantinya carbon capture dan storage itu akan menjadi central part atau menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan untuk mendapatkan net zero emission. Jadi itu kalau kita lihat tatanan apa istilahnya, tatanan dari dunia baru ini ya, semuanya tuh diperlukan adalah net zero emission. Jadi kita harus apa istilahnya menjaga agar kadar karbon yang ada dan terproduksi itu serendah mungkin. Itu akan menjadi demand yang sangat besar nantinya ke depan. Implementasi dari CCUS di Indonesia, kalau sepengetahuan saya itu masih dalam fase yang sangat inisial.
mungkin challenge yang paling besar ya, nanti tolong dikoreksi Pak Sule ya kalau saya salah, itu adalah pada teknologi, baik teknologi baru maupun teknologi yang perlu diadopsi, dan juga progression-nya terhadap bagaimana sih nanti kita mengimplementasinya ke dalam full scale commercialization dari teknologi tersebut. Dan juga implementasi dari CCUS di sini memerlukan keterlibatan dari berbagai disiplin ya. Mungkin dari yang subsurface seperti geoscience, reservoir engineering, production technologies, dan lain-lain. Atau mungkin di surface facility, material dan corrosion engineer, sampai ke health and safety operation. Jadi mungkin kita di sini, mungkin saya rasa kebanyakan yang hadir di sini adalah geoscientist. Mungkin kita perlu open-minded dan mungkin excited untuk belajar lebih dari Pak Rahmat Sule untuk melihat apa sih yang bisa kita nanti kontribusikan terhadap implementasi dari CCUS di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Moderator, Pak Ken. Silakan Pak Ken. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erlangga untuk ini membackup tadi yang dibilang Pak Erlangga. Sedikit promosi, jadi organisasi tempat saya bekerja, Baker Hughes. Hanya dari tahun lalu juga kami tetap mendrive implementasi CCUS di sekeliling dunia. Dimulai dari November 2020, kami mengakuisisi 3C yang dimiliki Norway, itu compact carbon capture, yang dulu plannya bisa sebesar coal power plant tuh, sekarang kita bisa capture carbon dioxide itu hanya dengan mungkin ukurannya 2-3 kontainer 20 feet itu sudah bisa kita lakukan capture. Dan just last month kita juga baru sign MOU dengan Northwest University di China, di Yulin City itu, jadi 10% produksi CO2 berasal dari sana. Dan in the near future kita akan implementasi dari hydrogen storage hingga CCUS di seluruh dunia. Arahnya memang perkembangan bisnisnya sana semua, Pak Erlangga, tepat sekali itu. Jadi memang topik dari Pak Rahmat Sule ini sangat menarik untuk didengarkan ya. Jadi Pak Rahmat Sule ini saya perkenalkan sekali lagi, adalah sebenarnya dari dosen saya di Institut Teknologi Bandung, tapi energinya kan berlebihan sekali ya Bapak ini, jadi masih punya waktu untuk mengembangkan tidak hanya kampusnya tapi juga Indonesia juga. Jadi yang salah satu yang menjadi minat Pak Rahmat Sule ini adalah dimulai dari carbon capture storage hingga utilisasinya di Indonesia. Salah satu proyek yang telah beliau kembangkan dari bertahun-tahun mencurahkan energinya adalah pilot project CCS Indonesia, yaitu di Gundih. Mungkin nanti penjelasan lebih detailnya akan dipaparkan oleh Pak Sule. Pak Sule, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ken dan Pak Erlangga. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu bagi saya untuk bisa sharing session pada malam hari ini. Ya, ini malam Minggu, malam Sabtu, malam liburan. Oke, saya mau share screen dulu. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan sesuatu yang berkaitan dengan carbon capture, utilization, and storage, termasuk juga opportunity-nya, challenges-nya, dan juga beberapa case study yang sudah dilakukan. Tadi sudah diperkenalkan, terima kasih Pak Moderator. Ya, jadi sebetulnya di dalam organisasi yang ada di ITB maupun yang nasional ini, saya sebagai manajer aja. Artinya tim yang bekerja itu banyak sekali. Kalau di ITB sendiri, kami mempunyai tim yang jumlahnya itu hampir 50 orang, itu hanya dosen saja.
sedangkan yang mahasiswa itu biasanya datang dan pergi ya. Jadi memang timnya itu besar sekali dan kita bekerja sama multidisiplin dan seringkali juga kita dijadikan sebagai suatu percontohan bagaimana beberapa orang dari ekspertis yang berbeda bisa bekerja sama. Jadi ada yang dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ada yang dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, ada dari Fakultas Teknik Industri, dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dan sebagainya begitu. Nah, pada malam hari ini kami akan mencoba untuk memaparkan poin-poinnya bisa dilihat pada slide ini. Jadi mulai dengan background dan motivasi, kemudian apa yang sudah kita pelajari dari studi-studi CCUS yang sudah dilakukan di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada beberapa usulan dari kami mengenai pembuatan atau development CO2 sourcing match dengan menggunakan GIS system. Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan CO2 atau greenhouse gas emission yang dikeluarkan oleh PLTU ya terutama. Jadi kita ini kan harusnya bersyukur kita punya batu bara, tetapi bagaimana nih menggunakan batu bara yang sebijaksana mungkin. Nah, kemudian sebelum akhir dari presentasi, saya akan mencoba untuk mengusulkan bagaimana kita membuat atau merealisasikan green economy business di energi sektor di Indonesia. Nah, sebagai pembuka dari presentasi saya, ini cuma untuk mereview lagi atau kilas balik bahwa semua kepala negara di dunia ini memberikan suatu komitmen ya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Begitu juga Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat COP21 di Paris tahun 2015 yang mengatakan bahwa Indonesia mempunyai komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari business as usual dan bahkan bisa ditingkatkan hingga 41% jika ada bantuan internasional. Ya. Nah, kemudian kami berpikir bahwa untuk mempercepat realisasi ini, bagaimana kalau kita propose CCS dan CCUS teknologi ini di Indonesia. Meskipun pada saat komitmen ini dibuat, CCS dan CCUS itu tidak masuk di dalam Indonesian NDC, ya National Determined Commitment. Nah, kemudian ini adalah summary dari National Determined Commitment yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya dengan baseline-nya tahun 2010. Itu ada 5 sektor utama yang maksudnya sektor 5 kelompok utama, energi, waste, IPPU, industrial processes and production use, ya, agriculture and forestry begitu. Ini adalah status emisi gas rumah kaca pada tahun 2010, ya. Sedangkan prediksi tahun 2030 itu adalah seperti ini, yang business as usual. Nah, kalau sekarang kita masukkan komitmen kita yang 29%, ini akan nilainya seperti ini. Kalau komitmennya 41%, angkanya seperti ini. Artinya reduksinya itu adalah sebesar ini untuk energi sektor. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu kita dengar di berita bahwa kita berkomitmen untuk mengurangi 1.000 juta ton CO2, begitu kan? Di mana sebetulnya 400 juta ton itu dari energi sektor ya. Jadi mohon untuk diingat kita ada PR untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan baseline 2010 yaitu sebesar 400 juta ton gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat plotnya ya, jadi yang warna garis yang berwarna hitam ini adalah garis dari business as usual ya, ini historinya. Jadi kalau business as usual itu akan seperti ini emisi gas rumah kaca kita ya. Jadi masuk kepada koridor highly insufficient.
Nah, tetapi dengan adanya NDC kita berusaha untuk membuat si kurvanya itu lebih landai ke sini, ya. Bahkan sebetulnya ada konsep yang disebut dengan bioenergy CCS, itu bisa membuat kurvanya itu bisa lebih landai lagi seperti ini, atau bahkan yang lebih ekstrim bisa ke sini. Ya, jadi ini yang disebut dengan 1.5 degree Paris Agreement compatible. Ya, jadi ingat bahwa kita ini dengan adanya Indonesian NDC itu akan membuat kurva kita seperti ini. Nah, kemudian ada yang menarik di sini untuk disampaikan ialah pada prinsipnya kalau kita menggunakan fossil fuel, berarti kita akan menghasilkan emisi gas rumah kaca, jadi positif ke atas. Tetapi kalau kita kombinasikan dengan CCS, maka sebagian besarnya itu akan diinjeksikan ke bumi sehingga positif greenhouse gas emission-nya itu cuma sedikit lah gitu ya. Jadi bukan berarti membuat menjadi zero emission tetapi slightly zero emission. Kalau kita bicara mengenai energi yang lain yaitu seperti angin, solar, geothermal, nuklir, hydro gitu, itu posisinya adalah zero emission ya. Jadi kita klasifikasi seperti ini. Nah, yang menarik ialah dengan kalau kita menggunakan bioenergy, karena pada saat tumbuhan itu tumbuh ya, dia akan menyerap CO2 sehingga akan membuat negatif emission, kemudian tumbuhan itu ditebang terus dibakar begitu ya, itu akan menghasilkan positive emission sehingga di sini bisa terlihat sebetulnya hampir zero emission. Tapi kalau sekarang kita kombinasikan bioenergy ini dengan CCS, maka dia akan menjadi negative emission ya. Dan bioenergy CCS ini ya ataupun deep DDPP itu Deep Decarbonization Pathway Project ya di Indonesia ini sudah diperkenalkan. Ini bisa dilakukan di negara-negara yang berada di khatulistiwa terutama yang vegetasinya itu tinggi-tinggi seperti itu. Makanya Indonesia itu sebetulnya adalah tempat yang sangat bagus untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, untuk teman-teman yang nggak familiar dengan istilah CCS, sebetulnya ini mudah untuk dipahami. Intinya bahwa kita menghasilkan emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas manusia, bisa dari power sector ya, power station ini yang paling jahat ya, paling besar, kemudian dari gas processing plant, kemudian dari semen, dari coal dan lain sebagainya. Kemudian nanti dikumpulkan ke dalam suatu hub gitu ya, CO2 hub, dan kemudian ditransportasikan dan kemudian diinjeksikan ke dalam bumi. Nah, kalau istilahnya itu ditambah dengan U, CCUS, maka ada aspek utilization, dan yang paling umum kita kenal adalah enhanced oil recovery dengan menggunakan CO2 begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan EOR potensial di Indonesia, sebetulnya kalau Bapak-bapak mungkin lebih paham bahwa unrecoverable oil in place kita itu besar sekali ya, masih 63% atau 46,89 BSTB gitu. Dan ini perlu suatu effort tambahan. Nah, jadi kalau kita sekarang menginjeksikan CO2 ini ke dalam reservoir yang sudah depleted atau hampir depleted, kemudian bisa juga dikombin dengan skenario untuk enhanced oil recovery ini. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa CCS dan CCUS ini belum dimasukkan ke dalam Indonesian NDC sebagai alat untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, karena pada saat itu orang beranggapan bahwa energi ini terlalu mahal gitu. Nah, kemudian kami dari Center of Excellence sejak tahun 2010 itu mencoba untuk belajar mengenai teknologi CCS dan CCUS, dan kemudian kami banyak belajar dari studi terutama Gundih itu, kemudian berikutnya kami mengerjakan juga Tangguh, kemudian yang akan segera mulai adalah
memanfaatkan CO2 dari Banggai Ammonia Plant di Sulawesi Tengah, dan mungkin di kemudian hari masih banyak studi-studi yang lain yang bisa kami lakukan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ingat tadi bahwa kita punya target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 400 juta ton selama 20 tahun. Nah, kalau kita bicara mengenai Gundih saja, selama 10 tahun itu dia bisa mereduksi emisi gas rumah kaca sebesar 3 juta ton. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang Tangguh, ya, selama 10 tahun itu bisa mereduksi sampai 32 juta ton. Ya. Nah, kemudian kalau kita kumpulkan lapangan-lapangan yang ada di Jawa Timur, termasuk juga Gundih ya di sini. Jadi Gundih, Banyu Urip, Sukowati, Jambaran Tiung Biru selama 10 tahun itu ekuivalen dengan kira-kira 35 juta ton. Belum lagi dengan CO2 yang mungkin bisa dimanfaatkan dan diinjeksikan ke lapangan Donggi, Senoro ya di Sulawesi Tengah itu 9 juta. Ya. Dan yang sekarang lagi isunya lagi hangat adalah dimethyl ether. Jadi batu bara yang ada di Indonesia terutama low rankul itu gimana kalau dimanfaatkan untuk memproduksi metanol ataupun dimethyl ether dengan coal gasification selama 10 tahun itu bisa sampai 40 juta ton. Ini pun adalah CO2 yang relatif murni. Nah, tentu dengan teknologi ini sayangnya ada dua stream. Jadi ada yang CO2 murni dan ada yang CO2 yang dengan impurities. Tetapi yang murni ini kita bisa manfaatkan juga untuk utilisasi terutama EOR ya. Nah, dari contoh yang disebutkan di atas ini kalau dijumlahkan ternyata sudah 116 juta ton atau hampir 30% dari target reduksi gas rumah kaca. Ya, jadi target dari 400 ini udah terpenuhi hampir 30%-nya. Dan ini yang tadi disampaikan nih kalau untuk 10 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang CO2 dari coal fire power plant untuk 1 tahun PLTU yang di Cirebon ya itu 4,5 juta ton. Dan kalau sekarang power plant batu bara yang ada di Indonesia ini install kapasitinya 35 gigawatt dengan asumsi 80% capacity factor, maka per tahun itu kita menghasilkan 250 juta ton CO2. Dan ini adalah sesuatu yang PR kita ya. Bagaimana kita memanfaatkan coal yang melimpah ini tetapi untuk sesuatu produk atau suatu proses yang bukan konvensional. Ya. Jadi ini semua adalah CO2 yang jumlahnya banyak yang dapat dimanfaatkan untuk utilisasi. Tetapi yang menjadi permasalahan bagi kita semua, apakah dengan melakukan sesuatu terhadap CO2 ini itu akan menambah cost? Karena banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah cost. Tetapi dari studi yang kami sudah lakukan ternyata bukan. Ini bukan additional cost atau cost center, tetapi bahkan ini bisa menjadi komoditas dan additional income. Oke. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang unik ya, bahwa CCUS implementasi di Indonesia itu berbeda dengan CCUS implementation di negara lain. Kenapa? Karena yang pertama berkaitan dengan lingkungan ya, isu lingkungan. Tadi sudah dijelaskan bahwa reduksi gas rumah kacanya sangat signifikan. Yang kedua, it creates an opportunity to receive more economic benefit from selling carbon credit. Nah, ini adalah sesuatu yang ingin kami introduce kepada pemerintah bahwa suatu saat pasar karbon itu akan menjadi tren bisnis baru. CO2 kita berlimpah dan kita bisa menginjeksikan CO2 kita ke dalam bumi untuk mereduksi emisi gas rumah kaca, tapi karbon kreditnya itu kita bisa jual. Begitu. Selama kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka eksesnya itu kita bisa jual dan itu menjadi income tambahan. Dan yang ketiga, seperti yang tadi sudah disampaikan,
dengan menginjeksikan ke dalam reservoir hidrokarbon itu akan menjadi income tambahan dari incremental hydrocarbon production-nya. Nah, sebagai catatan, ya, sebetulnya CCUS activity di Indonesia itu bisa dilakukan sebagai bagian dari skenario field development, ya. Jadi bisa dimasukkan ke dalam proposal POD begitu. Jadi CCS dan CCUS activity ini harusnya bisa menjadi bagian dari operasi di dalam oil and gas, di mana CAPEX dan OPEX-nya itu bisa dimasukkan sebagai operation cost yang terintegrasi di dalam keekonomian di lapangan tersebut. Gitu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ternyata menginjeksikan CO2 ini tidak menimbulkan additional cost, meskipun nanti keuntungannya itu sedikit, seharusnya pemerintah menyetujuinya kan begitu. Tetapi ternyata dari CO2 yang sudah diinjeksikan itu akan memberikan tambahan income karena adanya carbon credit ini. Nah, itulah yang menarik ya. Nah, ini adalah contoh yang lain dari lapangan yang kami kelola, yang kami studi, maaf. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa keekonomian dari menginjeksikan CO2 itu terlihat sudah positif. Ini untuk $15 harga karbon kreditnya, ini $25, ini $35 ya. Kalau 0 artinya tidak mengikut sertakan penjualan karbon kredit, ini pun sudah positif. Jadi maaf tidak kami tampilkan, kelihatan akan ke sini. Jadi dia itu slightly buat si operator itu sudah menguntungkan pada tahun ke-10, tapi dikit, tetapi untuk government itu sudah terlihat, ya, government take-nya itu sudah kelihatan. Nah, ini adalah summary-nya. Kalau misalnya kita mempunyai karbon yang diinjeksikan dan bisa dijual dengan harga 15, 20, 5, 35, dan 45, maka akan bisa terlihat keekonomiannya itu semua positif baik untuk operator maupun untuk pemerintah. Sebagai referensi, harga karbon yang ada di pasaran dunia saat ini bervariasi. Yang paling murah itu adalah $10 per ton, dan yang paling mahal itu hampir $50 per ton. Gitu. Ya, jadi dengan nantinya apabila kita berhasil memasukkan karbon kredit ini sebagai bagian dari keekonomian, maka mungkin OPEX yang harus dikeluarkan itu bisa di-cover dari karbon kredit ini. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan pemerintah juga tertarik, ya, dan itu ditangkap oleh Pak Menteri dan kemudian di-announce pada bulan November yang lalu bahwa Indonesia akan masif melakukan CCUS. Bahkan pada saat yang bersamaan juga pemerintah sekarang sedang menyusun peraturan presiden mengenai nilai ekonomi karbon. Maaf, saya minum dulu. Ya. Dan ini sekarang masih digodok dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian untuk memenuhi CCS dan CCUS juga diperlukan regulasi. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, ini bagian pertama dari presentasi kami. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu apa yang kita pelajari dari Gundi CCUS Study. Ya, jadi untuk yang tidak familiar dengan lapangan Gundi ini ada di Jawa Tengah, bukan di Jawa Timur ya, di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ini lapangannya sudah ada central processing plant dan gas yang dihasilkan tuh dari 3 struktur utama, yaitu Kedung Lusi, Randu Blatung, dan Kedung Tuban. Produksinya itu 70 million scarf ya, selama 12 tahun. Dan CO2 kontennya antara 21 sampai 23% atau ekuivalen dengan 800 ton CO2 per hari ya. Oke. Nah, kemudian tadi udah disampaikan bahwa sejak lapangan ini beroperasi
produksi CO2-nya itu sekitar 800 ton per day, dan sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 itu kita aktif di dalam skenario pilot project CCS, ya, bukan CCUS tapi CCS. Apa maksudnya dengan pilot project CCS? Yaitu kita cuma mau ambil dikit, yaitu 30 ton dari 800 ton ini untuk diinjeksikan ke shallow reservoir yang ada di dekat Gundih. Ya, nah, untuk studi untuk melakukan ini semua kita peroleh semuanya dari luar negeri, mulai dari SATREPS Project dari pemerintah Jepang yang bekerja sama dengan Kyoto University, kemudian juga ada sumbangan dari pemerintah Norwegia, kemudian ada sumbangan juga dari Asian Development Bank, dari Kanso Teknos, gitu ya, dan sebagainya. Dan suatu saat, ya, kita melakukan suatu assessment terhadap well ini, dan diketahui sayang bahwa permeability-nya itu terlalu kecil. Nah, kemudian tidak lama setelah itu kerjasama dengan Jepang pun berakhir, dan kemudian dilanjutkan dengan Asian Development Bank dari tahun 2016 sampai 2019, dan skenarionya dirubah, yaitu CO2 yang tersedia yaitu 800 ton, semuanya mau diinjeksikan saja ke aktif reservoir di struktur Kedung Tuban, gitu. Nah, kemudian kita lakukan studi, dan studi itu kemudian kita presentasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Jepang, Asian Development Bank, dan Pertamina, dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi skenario yang menginjeksikan 800 ton per day CO2 ini adalah, di sini adalah Kedung Tuban, ini Randu Belatung, ini Kedung Lusi, ya, yang ini lebih dangkal, ini paling dalam. Nah, apa yang terjadi setelah 10 tahun injeksi ini dilakukan secara kontinu, maka total CO2 yang masuk ke dalam reservoir ini adalah 3 juta ton. Jadi ini adalah gas cap-nya, ini adalah water lag-nya. Kita masukkan CO2 itu ke bawah, di bagian bawah dari water lag ini. Dan ini adalah plum, CO2 plum sampai dengan 15 tahun, yang ini 100 tahun. Jadi ini sudah bercampur, ya. Oke. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa dengan menginjeksikan CO2 ini, ternyata dia menekan bagian gas cap-nya, dan terlihat adanya incremental gas production sebesar 5,4% atau setara dengan 36 billion standar kubik feet. Dan kalau ini diuangkan, ya, 80%-nya metan, ya. Kalau diuangkan itu sekitar 100 sampai 120 juta US dollar. Nah, kemudian kita hitung berapa capital expenditure yang diperlukan selama 10 tahun, keluarlah angka 49 juta, dan OPEX selama 10 tahun itu 20 juta. Ya, jadi dengan business as usual di oil and gas, sebetulnya ini udah positif keekonomiannya. Tapi yang menarik ialah bahwa datang pemerintah Jepang kemudian yang mengatakan bahwa oke, bagaimana kalau kita biayai dengan skema joint crediting mechanism, ya, di mana nantinya pemerintah Jepang akan menanggung seluruh biaya capex, gitu. Jadi keuntungan dari Gundih Project itu akan lebih positif, ya, akan lebih positif karena capex-nya akan dibiayai oleh pihak luar negeri, gitu. Nah, ketika kemudian kita sampaikan boleh kita coba, kemudian mereka harus melakukan verifikasi. Jadi mereka melakukan suatu studi yang mirip seperti kita, hanya untuk melihat apakah hitungan tim COE ITB ini tepat ataukah berlainan dengan prediksi mereka. Nah, apa yang mereka temukan ialah bahwa kalau tidak ada injection itu totalnya segini, sedangkan kalau ada injection CO2 adalah sebesar ini, sehingga selisihnya itu ada sekitar 20 berapa ini 24 ya. Ya. 26 BSCF. Jadi nggak terlalu beda jauh juga, ya. Nah, kemudian capex-nya mereka hitung dengan kontingensi yang lebih tinggi, dan mereka mempropos ke pemerintah Jepang itu 80
juta US dollar maksimum capex-nya. Kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jepang, mereka mengatakan oke, go ahead gitu ya. Jadi kemudian kita buat suatu schedule ya. Jadi kita sekarang masuk di sini, di sini bulan Juni, tadi pagi barusan aja ditandatangani joint study agreement antara Pertamina, ITB dan 3 perusahaan di Jepang untuk melakukan joint study 2021 untuk meningkatkan resolusi dari studi kita untuk setara dengan pre-FEED begitu. Nah, nanti pada sekitar bulan Februari Maret ini akan ada assessment dari pemerintah Jepang. Apabila lulus, maka joint crediting mechanism funding ini akan diberikan kepada Gundi Project selama kurun waktu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Jadi tahun pertamanya itu melakukan FEED, tahun keduanya melakukan EPC, dan kemudian melakukan konstruksi juga. Injeksinya mungkin baru tahun keempat seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke proposal. Ya, jadi setelah kami melihat beberapa tempat, beberapa oil and gas field yang ada di Indonesia, rupanya antara satu field dengan field yang lain itu berdekatan lokasinya. Nah, dan antara satu lapangan dan yang lain itu ada yang menghasilkan CO2, ada juga yang membutuhkan CO2, begitu. Makanya kemudian terfikirkan membuat apa yang disebut dengan CO2 sourcing system ya. CO2 sourcing match dengan menggunakan GIS system. Jadi kalau ini adalah business as usual kita ya, yang membuat capex-nya akan tinggi, tetapi kalau nanti kita bisa membuat pipa ya, pipa CO2 yang baru yang menghubungkan beberapa lapangan, ada yang membuang CO2-nya ke pipa, ada yang mengambil CO2-nya ke lapangannya dia, maka biaya infrastruktur ini bisa ditanggung bersama, bahkan usulan kami adalah seharusnya ini milik pemerintah. Jadi nanti pemerintah tinggal menerapkan semacam toll fee saja bagi yang membuang atau yang akan menggunakan, gitu ya. Itulah yang kemudian kita lakukan. Contohnya itu di sini di Jawa Timur kita buatkan, ini udah dalam bentuk film, sistemnya udah jadi gitu. Nah, jadi data-data subsurface itu kita kumpulkan, tetapi kita olah mana yang termasuk sebagai CO2 source, mana yang masuk sebagai CO2 sink gitu ya. Misalkan kita kemudian tertarik dengan bagian timur dari Pulau Jawa ya, maka kemudian kita bisa lihat ya seperti ini. Ini adalah source CO2 source yang ada di Jawa Timur, dan ada juga yang kotak ini berkaitan dengan PLTU batubara begitu ya. Oke, jadi ada kriteria untuk menentukan CO2 source-nya dengan menggunakan persamaan yang umum dijumpai. Nah, kemudian kita masukkan juga di dalam peta kita, yaitu lokasi-lokasi sink ya yang ada di Jawa Timur. Nah, kemudian kita beri warna, ada yang warna biru, warna hijau dan kuning, tergantung kepada prioritasnya begitu. Kemudian kita cek sesuai dengan jarak, ini 30 kilo, ini 60 kilo dari pusat di sini, ini 90 kilo, dan kita bisa mengestimasi nantinya itu keekonomiannya seperti apa. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini sangat interaktif sistemnya, saya percepat saja. Bahkan juga kita bisa lihat beberapa data penting dari lapangan tersebut. Kalau memang dibolehkan, kalau enggak ya jangan. Dan kemudian kita masukkan juga pipa ya. Jadi ROW yang ada di sekitar lapangan itu kita masukkan ke dalam sistem juga. Jadi kita bisa memprediksi kalau kita mau memanfaatkan misalkan di sini dan dibuang ke depleted reservoir di sana, seperti apa, tentu aja kriterianya harus terpenuhi ya. Ini kok kuning-kuning ini kurang sebetulnya. Ya, dan sebagainya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi ini adalah sebagai summary potensial CO2 source di East Java itu ada dari Banyu Urip, Kedung Tuban, Randu Belatung, Kedung Dusi, ini semua adalah Gundi, Tiung Biru dan Sukawati, dan totalnya itu 10.000 ton per day dari lapangan ini ya. Cukup banyak.
Nah, kemudian Ini satu sih, saya bilang 2. kemudian ini dari CO2 dari PLTU juga kami kumpulkan, bukan hanya di PLTU, tapi sebetulnya dari industri semen, dari industri petrokimia, dan semuanya kita semua gabungkan di dalam sistem ini. Ya. Kemudian ini adalah potensial sinknya, ya, terutama yang paling kami pikir lumayan tuh Ledok, Kawengan, Sukowati, dan Mudi, dengan estimasi CO2 yang bisa dimasukkan tuh hampir 10.000 ton per hari, dan estimated additional oil recovery-nya segini. Jadi kita bisa prediksi dengan menggunakan equation yang sederhana, begitu ya, rule of thumb-nya udah ada. Ini adalah gambaran yang sama untuk Sumatera Selatan, ya, bahkan di Sumatera Selatan lebih ramai karena oil and gas yang beroperasi lebih banyak, kemudian industri petrokimia ada, dan industri yang berkaitan dengan power plant juga ada di sini. Dan kita bisa lihat infrastrukturnya ada garis-garis yang berwarna kuning, itu sebetulnya sudah mengelilingi. Jadi untuk biaya pembangunannya mungkin bisa lebih murah karena release land-nya nggak diperlukan karena tinggal dibangun di sebelah pipa minyak atau pipa gas yang sudah ada. Ini untuk Kalimantan Timur, ya. Nah, kemudian bahasan yang berikutnya adalah bagaimana dengan coal kita, ya, batu bara yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita paham juga bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya dengan sumber daya batu baranya, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kemudian saat ini kan ada gerakan nih untuk menggunakan electric car, ya. Jadi si baterai mobilnya itu dicas di rumah gitu. Tapi listrik rumah itu sebetulnya dari PLTU batubara. Jadi sebetulnya sih enggak mereduksi emisi gas rumah kaca gitu ya. Jadi cuman ngerasa aja lebih clean padahal sebetulnya enggak begitu. Nah, kalau kita kepingin betul-betul electric car ini digunakan di Indonesia, maka sepatutnya PLTU ini dikombin dengan CCS dan CCUS begitu. Nah, kalau kita lihat salah satu PLTU yang ada di Cirebon, ya, ini 660 megawatt, ternyata jaraknya nggak terlalu jauh tuh dari lapangan Jatibarang dan lapangan yang lain yang dikelola oleh Aset 3 PEP di Cirebon ini, ya. Cuman pertanyaannya, mungkin CO2 yang keluar dari Cirebon ini impurities-nya besar sekali. Jadi apakah kita bisa memasukkan semua aja ke dalam reservoir atau harus dipisahkan dulu? Itu yang menjadi pertanyaan utama. Dan biasanya memang capture facility ini yang komponen yang paling mahal. Nah, tapi dari beberapa diskusi yang kebetulan kami ikuti, ternyata prediksi capture teknologi di 10 atau 20 tahun yang akan datang itu akan murah, ya, akan murah. Jadi tetap bahwa kita akan melihat trennya seperti apa. Mungkin suatu saat CO2 yang dikeluarkan dari PLTU ini kita bisa masukkan ke dalam reservoir di sekitarnya dengan melakukan processing terlebih dahulu, tetapi cost-nya lebih murah. Tapi kalau dari pemerintah kita sebetulnya kita mau membuat hilirisasi batu bara sebetulnya. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Mas Moderator, ya, dengan hidrogen atau dengan dimethyl ether ataukah dengan metanol dari batu bara, dan itu PR besar bagi teman-teman yang bergerak di processing teknologi, ya, di teknik kimia. Ini adalah contoh yang lain PLTU Indramayu, ya. Bahkan lapangan yang ada di sekitarnya banyak sekali. Tentu aja sebagian dari sini dangkal, jadi tidak cocok untuk injeksi CO2, tapi mungkin sebagian yang lain itu memang cukup suitable, ya. Itu kita bisa studi lebih lanjut, ini baru sampai tahap sini. Nah, terus bagaimana dengan CO2 dari downstream, ya? Nah, ini kita udah mulai juga. Tadi udah sempat disinggung, ya, bahwa di Sulawesi Tengah itu ada yang disebut dengan Banggai Ammonia Plant.
CO2-nya sekitar 2.800 ton per hari, dan kemudian kita terfikirkan bagaimana kalau kita injeksikan ke lapangan yang ada di sekitar ini, entah Matindok, Senoro, atau Kadonggi, ya, ataukah mungkin yang lebih jauh di sini, untuk bisa bernilai ekonomis bagi pengelola lapangan ini, dan juga ekonomis bagi yang ada di sini ya, di ammonia plant ini. Tetapi yang terpenting adalah aspek lingkungan, ya. Jadi kita mencoba bagaimana mereduksi CO2 itu baik lingkungannya jadi lebih bersih, tetapi juga kita mendapatkan income tambahan. Ini sudah ditandatangan MOU-nya dan studi akan dimulai di awal bulan Juli ini, ya. Nah, berdasarkan apa yang tadi kami sampaikan, kemudian kami sampaikan poin-poin ini kepada Pak Menteri sebetulnya hari Rabu yang lalu. Yang pertama adalah mungkin diperlukan revisi terhadap existing regulasi yang ada di oil and gas. Jadi kalau menggunakan PSC kontrak, ini ada pasal 9, ini perlu mungkin ketegasan ya, karena kalau kami berdiskusi dengan SKK Migas itu masih ngambang. Ini apakah CO2 boleh dianggap sebagai komoditas juga ataukah tidak? Karena kalau di peraturan yang lama seolah-olah income bagi K3S itu adalah oil and gas aja. Jadi turunan-turunannya itu mungkin belum. Tapi kalau di PSC gross split itu sudah lebih jelas sebetulnya, ya. Tapi bagaimanapun juga dalam hemat kami ada baiknya ini dipertegas dengan adanya aturan turunan, ya. Jadi tidak perlu merubah peraturan pemerintah ini, tetapi cukup dengan menerbitkan semacam peraturan turunan dari sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang dibutuhkan itu adalah regulasi yang bisa memprotek ya atau membuat aman pelaku bisnisnya. Ya. Nah, kita harus membuat si regulasi ini sebijaksana mungkin. Dia harus mengatur CO2 capture-nya, CO2 transportation-nya, CO2 injection-nya, kemudian juga bagaimana cara menghitung net CO2 yang ada di dalam sini, apa kewajiban yang harus dilakukan untuk pelaku bisnisnya berkaitan dengan security bahwa CO2-nya itu tidak leaking lagi, kemudian liability-nya siapa yang menanggung. Nah, itu semua harus kita bangun, ya. Dan baru hari Kamis kemarin ada instruksi bahwa mohon COE bantu ESDM di dalam merealisasikan aturan ini yang levelnya itu mungkin permen, ya, permen bukan di perpres, ya. Nah, kemudian di dalam membangun si regulasi ini tentu saja kita harus mengadopsi regulasi yang sudah ada di internasional maupun di nasional level. Nah, untuk internasional itu ada 3 yang menjadi acuan utama. Ya, jadi ketiga ini yang kita harus adaptasi, tapi harus disesuaikan dengan iklim di Indonesia, iklim bisnis di Indonesia atau iklim environment yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kami pada tahun 2019 sudah membuatkan draft Perpres yang mensupport CCS dan CCUS. Dan arahan dari Pak Menteri bahwa regulasi draft ini mohon untuk dirubah menjadi permen saja, dan ini mohon doanya supaya bisa kami lakukan bersama-sama dengan ESDM dengan waktu yang cepat dan hasilnya bagus begitu. Tentu saja dalam membuat ini nanti kami perlu masukan dari K3S ya untuk melihat kacamata dari pelaku bisnisnya. Nah, kemudian ini berikutnya yang terpenting juga adalah kita perlu membuat suatu lembaga yang menerbitkan sertifikasi MRV, jadi Measurement, Reporting, and Verification. Ini adalah sesuatu yang terkandung di dalam regulasi internasional tadi dan harus kita miliki juga, ya. Jadi harus ada institusi kita yang bisa menerbitkan ini. Kenapa? Kalau enggak nanti kita tergantung kepada
institusi di luar negeri, dan ini harganya sangat mahal. Untuk menerbitkan suatu sertifikasi untuk meloloskan metode MRV-nya itu harganya bisa mahal sekali. Ya, ini yang kita juga harus pikirkan. Jangan sampai kita menimbulkan mengenerate suatu bisnis baru, tetapi tergantung kepada pihak luar. Nah, itu juga yang harus kita hindari begitu. Nah, terakhir juga adalah mengenai carbon market. Ini gimana nih caranya supaya nanti kalau kita melakukan CCS dan CCUS, net CO2-nya kita bisa secure, kita bisa berikan sertifikat, tapi supaya ada yang mau beli nih, gimana nih caranya? Maka kita harus membuat sistem carbon market yang khas di Indonesia yang harganya itu atraktif. Ini adalah beberapa harga yang di internasional, ya. Nah, kita mungkin kisarannya inginnya di sekitar sinilah, $15 lah. Ini gimana nih caranya? Kalau $15 mungkin banyak yang mau membeli CO2 kredit dari kita ya, karbon kredit dari kita. Nah, yang kelima yang kami usulkan ini ialah melakukan monetisasi, tapi dalam skala yang lebih kecil. Kan di Indonesia ini banyak lapangan-lapangan marginal, ya, yang flare gas-nya itu dibakar aja begitu ya. Kalau kita jalan dari Cikampek ke Cirebon itu rasanya banyak obor ya, obor yang ada di pinggir jalan tol itu. Nah, sekarang gimana kalau kita bisa mengambil si flare gas ini kemudian kita olah ya untuk yang C1-nya mungkin kita bisa menjadi jar gas begitu. Untuk yang lebih beratnya kita bisa buat mini LPG begitu. Nah, cost ini semua bisa dimintakan dari pemerintah Jepang dengan skema JCM. Jadi ini memang mikro ya, untuk pemerintah peanut sebetulnya, atau untuk perusahaan sebesar Pertamina itu peanut. Tetapi sebetulnya ini untuk perusahaan yang startup ini udah gede sekali dan sangat menguntungkan. Dan ini yang perlu kita berikan effort juga agar startup company ini bisa tumbuh begitu. Ya. Jadi ini adalah summary yang dapat kami sampaikan. Pertama, bahwa CCUS itu berkaitan dengan incremental hydrocarbon production. Kemudian kita perlu melakukan screening untuk bisa melakukan CCUS yang memang masuk ke kriteria kita. Kemudian monetisasi dan insentif dari injeksi CO2 itu perlu difikirkan. Accountability yang berkaitan dengan net CO2 yang diinjeksi yang itu harus kita lakukan dengan serius ya, kalau enggak nanti orang nggak percaya lagi, dan membuat carbon market yang ada di Indonesia. Nah, sebagai tambahan sedikit ini saya mau promosi bahwa tanggal 22 dan 23 Juni akan ada webinar, tapi durasinya cukup pendek ya. Tanggal 22 dan 23 bisa dilihat informasinya di sini ya. Ini adalah the first Asia CCUS Network Forum. Jadi ini disponsori oleh pemerintah Jepang supaya Jepang itu bisa membeli CO2 dari negara-negara Asia lainnya. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, pada tanggal 26 Juli sampai 6 Agustus, kita akan mengadakan International Virtual Course of CCUS, ya, asalnya untuk Asia Oceania region, tapi terakhir disepakati ini dicoret, diganti untuk worldwide gitu ya. Nah, untuk student ini tidak berbayar, tetapi kuotanya akan dibatasi. Tetapi untuk yang profesional ini berbayar dan bisa mengambil credit earning di ITB. Dan biayanya Rp2,5 juta saja selama mengikuti 10 hari training ini. Jadi ini adalah agendanya. Hari pertama sampai dengan hari ke-10, selalu kita selenggarakan dari jam 5 sampai jam setengah 8. Dan setiap hari ada 4 topik, dan di antara satu topik dan topik yang lain ada jeda sebesar selama 10 menit, termasuk juga untuk sholat maghrib gitu, ya. Dan pembicaranya setengah dari ITB dan setengahnya lagi, 40% dari ITB, 60% expert dari internasional, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu profesional silakan untuk mendaftar juga.
Kalau profesional berbayar, tapi kalau untuk mahasiswa gratis, begitu. Dan dapat credit earning, dapat ini transkrip nilai ya, Bapak-Bapak Ibu. Jadi dapat status sebagai mahasiswa ITB untuk kurun waktu 1 bulan, lumayan gitu. Ada KTM-nya, ya. Nah ini juga promosi kami tahun depan kita mengadakan G20 CCUS side event. Kami sudah sampaikan kepada ESDM. Kita ada suatu forum yang durasinya cukup hanya 1,5 atau 2 jam yang akan diikuti oleh para kepala negara begitu. Ya, ini adalah agendanya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Lumayan, udah hampir 1 jam bicara. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Ya, boleh Pak. Terima kasih. Pemaparannya menarik. Mungkin bisa kita mulai sesi tanya jawab ya. Udah siap? Mau atau mau minum dulu? Ini udah ada minumnya. Ya. Ini pertanyaan pertama. Pak Sugeng, apa kabar? Ya. Pertanyaan pertama Pak Sule ini langsung 3 ini dari Pak Ari di Malaysia. Waduh, dari Malaysia. Monggo silakan. Untuk spesifik ke Gundih Project, apakah sudah dilakukan CO2 monitoring di rentang 10 tahun ini? Jika sudah, apa teknik monitoring yang dilakukan? Dari engineering, geophysics, geochem, geodetik, atau kombinasi dari semua itu? Jika belum, apa yang dilakukan? Atau apa yang akan dilakukan? Oke. Langsung jawab gitu ya? Ya boleh, langsung aja. Oke, jadi monitoring plan itu adalah sesuatu yang perlu kami submit ke JCM, Joint Crediting Mechanism. Jadi kalau kita mau mendapatkan pendanaan dari JCM, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kita menuliskan monitoring plan. Bukan berarti kita melakukan monitoringnya, karena kan injeksi baru akan dimulai tahun 2024. Jadi mungkin baseline measurement itu dilakukan mungkin 1 tahun sebelumnya. Dan teknologi atau metodologi yang kita propose itu ialah pertama itu wajib, yaitu monitoring gas detektor ya, gas detektor di sekitar well ataupun sekitar pipanya itu wajib. Kemudian yang kedua itu kita membuat passive seismic ya, passive seismic. Jadi karena kita akan menginjeksi CO2 mungkin akan men-trigger micro earthquake ya, dan kita harus memonitor hal ini. Terus yang ketiga yang perlu dilakukan juga groundwater hydrogeology itu harus dilakukan secara berkala ya. Terus yang keempat, yang ini cukup mahal, yaitu fiber optic measurement. Jadi kita pasang fiber optic di belakang casing, ya. Kemudian itu dia akan berfungsi sebagai receiver dari seismik. Jadi nanti kita bisa bayangkan, kita bisa punya data seismik yang interval receivernya itu sangat-sangat kecil gitu ya. Tapi cuman di sepanjang well aja. Tapi untuk informasi aja, Gundih Project itu hanya merencanakan untuk membuat 1 well tambahan untuk CO2 injection. Nah, yang lainnya, meskipun ada gitu, tapi kita tidak terlalu berharap seperti misalkan dari INSAR begitu ya. Karena ini kan lokasi Kedung Tuban tuh kedalamannya 2.800 ya, sampai 3.500. Ya cukup jauh begitu. Terus juga seismik time lapse seismik refleksi juga nggak terlalu disarankan karena seismik section pada kedalaman tersebut juga udah frekuensinya udah low begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi yang kayak di Sleipner Norway itu nggak applicable ya, Pak Dini? Iya, gravity yang 4D gitu ya. seismic itu ya. Iya, 4D keren seismic. Itu. Sebetulnya kami di ITB mengembangkan pseudo 3D seismic ya, pseudo 3D seismic dengan menggunakan FibroSeis ya.
fiber-size gitu. Jadi kita menghindari explosion dan itu berhasil dengan sangat baik waktu kita cobakan di Jepon structure itu. Hanya saja itu kan tergantung kepada lintasan si fiber-size-nya juga gitu. Ya, jadi kalau di sawah-sawah kan nggak bisa masuk begitu. Waktu di Jepon itu kita pasang sampai 700 receiver ya, gitu. Ya, itu. Makasih. Oke, Pak. Ini masih ada second question-nya dari yang sama. Konsumsi batubara Indonesia hampir 50%. Terus apakah konversi PLTU sehingga bisa menggunakan CCUS secara ekonomi itu visible? Jika tidak, apakah faktor utama menjadi tantangan oleh pemerintah untuk ini? Kalau di summary, apakah kita bisa retrofit power plant kita untuk jadi ada CCUS facility-nya? Iya. Oke, jadi tadi udah disampaikan memang bahwa coal fire power plant itu kan konvensional, jadi langsung dibakar ya. Dan nanti gas buangannya itu bukan hanya CO2, tapi ada juga sulfur itu ya, itu yang seharusnya ditreatment dulu. Dan mentreatment itu sangat-sangat mahal, begitu. Tapi tadi disampaikan juga bahwa untuk waktu 10-20 tahun yang akan datang, yang namanya capture facility itu akan harganya mulai murah, begitu. Jadi sementara yang kami lakukan adalah menginventarisir di mana CO2 sources itu dan di mana CO2 sink, ya. Nah, mungkin ada rencana dari pemerintah itu untuk menutup konvensional coal fire power plant, tapi diganti dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti IGCC. Ya, IGCC itu Integrated Gasification Combined Cycle. Ya, itu. Jadi di situ ada gasification juga ya, jadi yang seperti DME tadi. Nah, itu nanti akan terpisah antara CO2 yang relatif murni dengan ada yang masih kotor. Nah, yang murninya mungkin kita bisa combine dengan CCUS gitu. Nah, itu yang lebih tahu teman-teman dari teknik kimia ya. Beberapa teknologi yang terbaru. Mungkin juga hidrogen tadi yang disebutkan oleh Mas moderator itu ya, hidrogen dari coal gitu ya. Jadi itu adalah teknologi-teknologi baru yang apa namanya? Memerlukan grab yang cepat ya. Kita perlu menguasai teknologi ini dalam waktu yang lebih cepat ya. Jadi itu kira-kira, jadi kalau apakah kita ekonomis atau enggaknya itu belum tahu ya. Tetapi kalau dari studi teman-teman Pertamina Research Technology Innovation ya, itu tampaknya untuk yang di PTBA itu cost-nya itu hanya $11 ya untuk men-treat 1 ton CO2 dari dari DME plant sampai dengan injeksi itu hanya $11. Tetapi kalau men-treat yang kotor itu bisa sampai $90. Makanya kita mau menyelamatkan CO2 yang relatif sudah murni, sedangkan kalau yang masih kotor ini mungkin adalah dibuang dulu aja ke udara gitu. Karena nggak ada pilihan yang lain sementara ya, kecuali waktu yang akan datang ada teknologi baru gitu. Ya, makasih. Oke, ini selanjutnya ada 2 pertanyaan tapi mirip, nih saya gabungkan aja Ya. Pak Denny. Ya. Ini untuk ke depannya, untuk CCUS termasuk untuk MRV-nya, kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan, terus dari praktisi di oil and gas kira-kira butuh dukungan seperti apa untuk bisa mendukung transisi ini ke net zero carbon oil and gas inilah, oil and gas industry. Iya, ya jadi mungkin saya mau coba jawab yang kedua dulu. Jadi ini justru menarik ya, bahwa industri oil and gas itu kan disebutnya industri yang udah mau sunset ya, sunset teknologi gitu ya, sunset industri.
Tapi sebetulnya kalau kita yang berada di Indonesia, CCUS itu penyelamat menurut saya, ya. Jadi ingat bahwa dari ESDM kan disebutkan bahwa unrecoverable oil in place itu masih di atas 60% tuh, ya. Berarti sebetulnya hidrokarbon tuh masih ada, tapi gimana nih caranya untuk bisa mengambilnya? Itu. Jadi bisnis oil and gas seharusnya bisa lebih terus lama, dan apabila kita perhatikan juga orang masih tergantung kok dengan hidrokarbon, gitu ya. Jadi kita harusnya optimis aja, oil and gas tetap jalan, tetapi nanti ada dua aktivitas. Yang pertama berkaitan dengan produksinya tetap jalan dengan yang sudah ada ini, tetapi yang satu lagi itu kita akan mulai membuat aktivitas yang baru yang berkaitan dengan CO2 injection yang untuk EOR itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Nah, terus yang satu lagi mengenai MRV, ya. Jadi apa namanya, expertise apa yang diperlukan. Jadi kalau dilihat di luar negeri gitu, MRV itu sebetulnya dipropose oleh si pelaku bisnisnya ini, ya, jadi stakeholder-nya dulu. Dipropose berarti melibatkan multidisiplin juga. Terutama di sini kan harus ada monitoring, ya. Monitoring ini yang menjadi kunci utamanya. Jadi monitoring itu bisa geochemical, bisa hidrologi, bisa geofisik, ya. Itu semua yang menjadi apa namanya, poin-poin yang harus dilakukan pada saat MRV. Nah, kemudian yang lebih penting lagi itu harus ada lembaga-lembaga yang mensertifikasi mungkin, ya, atau yang apa namanya itu, memverifikasi bahwa usulan ini bisa diterima. Jadi ada dua, yang pertama yang membuatkan dokumennya, yang kedua adalah yang memberikan sertifikasinya. Jadi itu adalah lahan apa namanya, lowong apa namanya itu, lahan pekerjaan baru yang mungkin bisa timbul di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Atau mungkin dari Mas Ken ada tambahan? Ya, tapi kalau kaitannya dengan sumur dan oil and gas ini banyak yang masih mengacunya ke API ya, Pak Denny ya. Ya. Mungkin nggak ya bisa kita develop sendiri atau yang Ya, setara gitu betul untuk bisa. CCS gitu. Iya, terutama kan well-nya. Well ini apa kriteria apa namanya, spesifik untuk well kan berbeda, ya, untuk CO2 dengan produksi itu. Jadi tentu aja petroleum engineer juga diperlukan, ya, gitu. Oke, thank you Pak Denny. Ini kita move on ke diskusi selanjutnya. Dari Avian itu dari Malaysia juga, untuk case Gundih, apakah sudah ada forecast yang dilakukan untuk memperhitungkan perubahan geochemical, solubility, dan injection scheme simulasinya Pak ini? Ya. Yang dimaksud dari reservoir simulation-nya, terus storage mekanismenya, kira-kira apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum Pak? Gitu. Ya, Kedung Tuban itu kan karbonat build up, ya. Jadi memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu kalau diinjeksikan CO2 ke situ, apa yang terjadi, reaksi apa yang terjadi antara CO2 dengan karbonatnya gitu, ya, dengan batuannya itu. Nah, jangan-jangan nanti terjadi presipitasi atau ngeplak gitu kan, ya. Tapi masalahnya kan CO2 itu berasal dari situ juga sebetulnya, dari Kedung Tuban itu juga. Nah, kalau teman-teman yang melakukan simulasi reservoir itu memang menggunakan ini, ya, Eclipse 300 dengan compositional model gitu. Dan sementara chemical reaction-nya itu belum bisa diakomodir, ya, setahu saya, Mas, kan betul? Ya, jadi baru sampai dengan compositional model aja gitu. Ya, jadi tentu kan itu adalah pendekatan, ya, pendekatan. Artinya kalau misalnya hasil dari simulasi ini dengan kita pahamlah plus minusnya berapa persen, ya nggak akan berarti salah total begitu, ya. Saya pikir kan itu ilmunya teknik perminyakan dipertaruhkan juga di situ, ya. Ya.
Ya Oke. Pak, tapi kalau yang soal ini kan kita sebutnya sebagai ini ya trapping mechanism ya. Oh, Memang yang maksudnya ke sana. Ya, ya untuk yang yang mineral solubility. trapping itu mau ya masih sangat kecil sih Ya, dan biasanya kita abaikan itu. ya. Itu masih ini ya, tapping mekanismenya masih yang apa sih sebutnya tuh? Eh, belum ke mineralization ataupun juga belum ke apa sih namanya? Kok saya jadi lupa. Ya. Pakai yang free gas Mm. dissolution sama Karena ini kan aja Pak, ya sama yang karena adsorption. betul. Karena kita kan melihat CO2 itu tidak boleh leaking terutama saat injeksi yang 10 tahun. Taruhlah aja nanti ada aturan yang mengatakan bahwa si operator harus menambah 10 tahun lagi untuk melakukan monitoring, ya. Tapi kan seharusnya resiko untuk leakingnya berkurang karena injeksinya sudah selesai, begitu, ya. Eh, jadi adalah beberapa skenario yang saya sendiri masih dalam tahap belajar untuk hal itu, ya. Oke, terima kasih. Ya kalau dari reservoirnya biasa sih yang kita lakukan ini Pak ya. Kalau berdasarkan yang sistem Indonesia PS sistem itu kita injeksi continuous for 20 years, terus kita stop injeksinya, tapi simulasinya masih kita running sampai Ya, 100 tahun. Habis itu betul. kita lihat apakah dia ada migration dari CO2 plumb-nya ke arah mana, terus apakah ada fracturing ke atas, itu yang kita lihat juga. Ya, Tapi sebenarnya ada untuk sudah ada beberapa research untuk injection seat bagaimana kita bisa tetap injeksi tanpa fracturing dan tetap bagaimana kita mengoptimize trapping dari CO2. ya. Untuk Gundi sebetulnya durasi simulasinya itu sampai dengan 100 tahun ya, seperti tadi yang ditampilkan di slide gitu. Jadi bisa dilihat bahwa breakthrough-nya itu di 15 tahun gitu ya. Tapi kan sebetulnya itu udah selesai injeksinya itu di 10 tahun gitu ya. Jadi baru apa namanya nyampur. Dan juga memang di dalam pelaksanaan nanti yang terfikirkan tuh kan begini. Joint crediting mechanism itu harus mengikutsertakan adanya teknologi baru buatan Jepang ya untuk dites gitu. Itu memang akal-akalannya Jepang ya. Jadi ngebantu untuk program pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mempromot teknologi baru yang bisa dites di site itu. Nah, kita mencoba untuk menggunakan teknologi microbubble, ya microbubble injection. Jadi sebetulnya menambah filter doang gitu supaya si CO2-nya itu nggak cepet banget gitu si ininya tuh alirannya. Jadi seperti itu keran ya, kalau kita kasih filter kan jadi halus ya, dibandingkan kalau nggak pakai keran kan ini sekali apa kenceng gitu. Nah itu kita kasih filter sehingga nanti jalannya si CO2 itu di dalam reservoir itu dia akan lebih pelan karena ukurannya itu adalah microbubble gitu. Ya. Terus ini next question-nya Pak Denny, Ya. dari segi regulasi mungkin ya ini ya. Apakah sebaiknya proyeksi CS ini dipisahkan dari field development plan? Sepertinya di beberapa negara memanggilnya sudah sebagai SDP atau storage development plan. Kira-kira ada pengaruhnya nggak tuh Pak Denny untuk Ya. Kalau dalam pandangan pribadi saya, kita kan kepingin supaya CCUS ini nggak ribet gitu ya. Selama kita bisa mengconvince bahwa melakukan injeksi CO2 ini nggak menambah cost gitu, ya dianggap aja dengan menggunakan operasi oil and gas yang biasa, begitu maksudnya itu. Ya, jadi tinggal dipropose aja di dalam field development. Karena kalau sekarang kita pakai aturan yang baru dulu atau menggunakan yang lain, waduh, nanti basisnya apa? Kan seperti gitu kan. Tapi kalau sekarang kita udah tahu bahwa di duri juga udah dilakukan kok steam ini injection ya, kan ini mirip-mirip juga, atau water injection juga udah pernah ada ya, ini mirip-mirip juga atau analoginya lah begitu.
Tapi yang terpenting ialah buat SKK Migas, kita harus meyakinkan ini tidak akan menimbulkan cost. Itu aja. Ya. Oke. Oke, sudah terjawab ya Pak. Ini pertanyaan berikutnya menarik nih dari Pak Tri Martanto. Pertanyaannya mengenai harga CO2 sebagai produk, apakah sudah ada contoh case-nya Pak? Terus kalau misalkan itu apa selalu ada harganya seperti komoditi, fluktuatif, atau malah di free Ya, kan? sebetulnya sih sangat tergantung kepada supply dan demand ya begitu. Makanya kalau kita melihat JCM ya, JCM itu sebetulnya seperti tadi saya katakan, Jepang itu mau membeli karbon kredit dari negara yang lain dengan range harganya yang acceptable karena pemerintah Jepang komit bahwa tahun 2050 mereka menjadi net zero country, begitu kan? Berarti dia itu mempropos CCUS ini sebagai salah satu tool. Makanya nggak heran nanti tanggal 22, 23 ini mereka melaunch apa yang disebut dengan Asia CCUS Network, begitu. Nah, harganya tapi kok bisa mahal Jepang membeli? Karena di dalamnya dia masukkan misi-misi yang lain, terutama yang tadi saya katakan, pembuktian dari teknologi-teknologi yang baru yang mereka kembangkan. Karena kan untuk membuktikan teknologi yang baru itu perlu apa ya, dari mulai pilot, kemudian demonstrasi, kemudian komersial, itu kan langkahnya cukup gede itu, dan cost-nya sangat besar. Nah ini seolah-olah dia bisa menjam gitu, ngejam. Jadi cost untuk itu dititipkan ke dana JCM. Nah sekarang untuk Indonesia kita harus memikirkan bagaimana caranya CO2 penjualan CO2 itu harus atraktif dengan harga yang kompetitif. Itu sebetulnya. Nah, kalau dalam bayangan saya nanti masuknya itu negosiasi ya, negosiasi antara pemerintah harus ada, ataukah juga misalkan yang istilahnya blue energy itu kan harus LNG dari Indonesia harus jadi blue. Berarti itu masukan ke bawah harus menjadi kewajibannya si pelaku bisnisnya, kemudian yang udah diinjeksikan nanti kita hitung gimana caranya. Jadi ada keterpaksaan untuk membelinya nanti gitu. Ya. Itu kira-kira jawabannya. Kita harus memikirkan lah gimana caranya supaya ini atraktif. Terus kalau ini bukan bukan sebagai produk utama, nanti dari SKK Migas ada izin khususnya untuk komersialisasinya atau bagaimana Pak Denny? Oh, ini kan kita masih jauh ya. Regulasinya itu harus dibuatkan dulu. Ya. Jadi regulasi ini intinya adalah bagaimana kita apa namanya? Kalau lingkungan biasanya by product, tetapi lingkungan ini suka didulukan gitulah, ya, gitu kan. Nah, tapi intinya adalah kita bisa membuat regulasi yang menguntungkan buat kita, buat pemerintah terutama. Nah, jadi nanti pada saat pembuatan regulasi ini perlu konsultasi dengan para pelaku bisnis, terutama K3S, yang tahu benar apa yang dibutuhkan begitu, ya. Jadi apa namanya? SKK Migas nggak bisa megang yang lain menurut saya. Dia tetap memegang peraturan pemerintah tentang cost recovery dan gross split aja saat ini begitu. Tetapi masalahnya CO2 yang bisa dimonetisasi ini milik siapa? Nah itu harus ada regulasinya juga kan gitu. Ya. Ini mungkin dari Pak Tri Martantonya ingin diskusi lebih lanjut atau gimana, bisa ikut berbicara. Oh, ini topik soal sepertinya panjang dan banyak undang-undangnya ini dari pertanyaannya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Sule. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan lain. Ya, Makasih Mas. Iya, enggak. Terus ini ada dari Pak Hari Kurniawan yang Kuwait ya. Dari Kuwait. Dia pertanyaannya, fiber optik jika dipasangkan ke casing itu apakah pemasangannya
memang masih mahal atau ini? Oh, itu mah yang Oh, jawab ini Baker Hughes atau jangan saya. ya, Oh, ya, saya bantu jawab. Ya, Pak, jadi kalau WLKTB ini kan tadi depth-nya 2.800 hingga 3.400 ya. iya. Ya, jadi bayangkan ini terhitung sebagai smart completion. Ya, jadi ada fiber optic itu kita inject ke nanti waktu running lower completion-nya. Terus selain fiber optiknya aja, yang penting itu bukan fiber optiknya tapi sensornya di bawah yang bisa withstand Mm. pressure dan temperatur yang long lasting sepanjang umur sumurnya itu. Iya, Itu yang bikin mahal. Kalau fiber optiknya sih cuman nggak mahal kabel ya. doang ya, kabel Iya, doang. Iya, betul. gitu Pak Hari. Ya. Jadi untuk Gundih itu juga yang dijadikan sebagai apa namanya pentolannya Jepang. Dia mengembangkan teknologi fiber optik ini atau distributed acoustic sensing nama umumnya, ya. Tetapi mereka nggak punya drilling company, ya. Maka dia harus bekerja sama dengan Baker Hughes, dengan Schlumberger atau dengan Halliburton begitu untuk bisa memasang teknologi ini. Itulah kira-kira. Makanya 100 juta US dollar boleh katanya gitu kan. Mau berapapun Gundih mah penting buat Jepang. Itu jawabannya dia itu. Ya. Terus ini ada dari Pak Dipo Negoro Ariwibowo. Sebenarnya panjang ya Pak. Beliau minta penjelasan lebih rinci soal carbon credit. Oh. Mungkin atau Pak Dipo ingin bertanya langsung. Gimana Pak Dipo? Supaya lebih hidup juga diskusinya. Ada. Halo, selamat malam Mas. Malam. Halo Pak, kebetulan untuk sisi karbon kredit ini sesuatu yang hal baru bagi saya Pak. Jadi mungkin mungkin bisa Bapak terangkan lebih lanjut mengenai bagaimana sistem jual beli karbon ini Pak. Oke. Jadi begini Pak. Terima kasih Pertama, banyak. ya. Pertama, pemerintah kita itu sedang menyusun Perpres NEC namanya itu, nilai ekonomi karbon. Di situ sebetulnya semangatnya satu, yaitu bagaimana semua sektor itu dapat berkontribusi terhadap Indonesian NDC. Ya, jadi nanti ada dari lapangan ini nyumbang dong ke NDC berapa dan sebagainya. Nah, terus eksesnya, ya, eksesnya itu bisa digunakan boleh digunakan oleh pelaku bisnis untuk mendapatkan income tambahan dari penjualan karbon kredit. Itulah kira-kira yang akan apa namanya semangat dari Perpres NEC ini. Cuman mekanisme karbon kreditnya kan kita belum punya. Ya, belum punya. Nah, kalau kita bicara tentang JCM, ya, maaf nih saya ulang lagi. Joint Crediting Mechanism itu ada apa namanya perusahaan Jepang yang nempel ke stakeholder yang misalkan apa namanya lapangan gas gitu, ya. Kemudian memverifikasi bahwa metodologi yang dipropos ini betulan akan mereduksi emisi gas rumah kaca sebesar sekian, begitu. Jadi dia menentukan bahwa oh ini proyek ini kami sudah verifikasi betul ini akan berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sekian per tahun. Kemudian pemerintah Jepang mengocorkan dananya untuk di situ karena nanti sebagian dari karbon kreditnya akan diberikan ke Jepang, sebagiannya lagi akan diberikan ke negara kita. Tapi kan negara kita waktu itu belum mikir ya tentang hal itu, pentingnya karbon kredit ini. Nah, kalau sekarang kita punya pasar karbon sendiri, kita harus membuat suatu mekanisme yang dibutuhkan kita itu apa sih sebetulnya? Apakah duit dari penjualannya, ataukah dikurangi dulu dengan kebutuhan negara kita memenuhi NDC? Kalau memang kita mau mencari duit, gimana caranya supaya si karbon kredit yang sudah di-secure ini di bawah permukaan ada yang mau beli gitu. Nah, itu adalah tugas pemerintah sebetulnya untuk membangun
pasar karbonan. Sebagai referensi, Bapak bisa melihat website namanya Carbon Count, ya, suatu company atau suatu bukan company ya, konsultan yang memang memikirkan mengenai carbon credit, ya, worldwide. Ada satu lagi saya lupa namanya. Itu dia berpikiran bahwa carbon credit itu ada suatu komoditas yang nanti akan marak begitu, ya. Bagaimana Pak Tri, sudah terjawab? Masih ngawang sebetulnya, betul masih ngawang karena memang peraturan yang akan dibuat ada dua. Yang pertama yang sifatnya teknikal, bagaimana supaya CCUS ini secara teknikal itu tercakup sesuai dengan ISO TC 265 itu, ya. Yang satu lagi adalah aturan yang membuat carbon credit Indonesia itu atraktif dan itu harus banyak ide dari banyak pihak gitulah, ya. Tapi yang satu ini juga yang pertama ini sudah sangat penting. Kenapa? Karena yang terpenting CCUS activity itu bisa di-secure dilakukan, dan tadi seperti saya contohkan untuk Gundi dengan mendapatkan 100 juta US dollar dengan pengeluaran 70 juta berarti sudah ada margin sebesar 30 juta. Nah, itu sama SKK Migas mungkin sudah oke. Nah, yang satu lagi adalah suatu mekanisme yang bisa membuat pelaku bisnisnya itu dapat tambahan income dari penjualan carbon credit. Itu adalah berdasarkan regulasi yang kedua. Begitu, ya. Jadi ada dua yang memang dibutuhkan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Dipo, ini menarik nih Pak Dini. Iya. Bagaimana memilih kandidat reservoir untuk injeksi CO2? Mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana bisa sampai ke Gundi itu. Kalau Gundi mah given ya, dikasih sama Pertamina dari awal. Jadi waktu kami datang ke Pertamina tahun 2011 itu kebetulan lapangan Gundi mau di-develop dan kebetulan ada 23% CO2 ini yang akan dibuang ke udara. Nah, ketika kemudian ITB datang, wah seperti gayung bersambut ya. Kita juga lagi mikirin suatu studi yang bisa take care terhadap CO2 yang seharusnya dibuang. Jadi kalau Gundi itu given sebetulnya. Nah, tapi kalau yang menarik itu adalah lapangan-lapangan di Sumatera Selatan. Misalnya Saka Kemang ya. Saka Kemang mau berproduksi sekarang. Kemudian CO2-nya cukup tinggi. Di situ ada lapangan-lapangan yang lain yang di sekitarnya yang mungkin bisa menggunakan CO2 dari Saka Kemang untuk EOR. Nah, jadi bagaimana nih caranya supaya antara satu company ini dengan company yang lain itu bisa saling berkomunikasi, berarti harus difasilitasi lagi oleh pemerintah gitu. Nah, untuk screeningnya gimana? Screeningnya itu kalau kami usulkan dilakukan oleh COE. Kita bisa membuat screening yang sifatnya resolusinya dari rendah dulu ya. Jadi data-data reservoir yang ada di pemerintah itu kita lihat, kemudian kita menggunakan equation yang sifatnya itu bukan analisis yang menggunakan software, tapi rule of thumb aja dulu begitu untuk screening awal. Dan kemudian setelah itu, setelah ada yang tertarik, baru kita coba untuk melakukan studi yang sifatnya membangun static model dan juga dynamic model dan membuat skenario injeksi untuk beberapa lapangan yang sudah kita screening di awal. Itu kira-kira ya caranya. Kalau ini saya bantu dari ini Pak Dini, dari Ya. teknikalnya. Silakan Pak. Kan ini ya, kita ingat kalau CO2 itu kita injeksi ke aquifer, dia butuh untuk larut ke dalam airnya, jadi dia nggak nge-push sebagai gas. Untuk itu dia perlu mencapai satu fase supercritical fluid. Ya. Itu akan tercapai di temperatur sekitar 90 F dan 1070 PSI. Itu jadi minimum conditionnya itu, berarti kita harus cari reservoir at certain depth yang bisa memenuhi kriteria itu. Ya. Supaya kita lihat juga dari titik injeksi sampai titik migration dia itu apakah nanti tetap terjaga di kondisi superkritikal atau tidak. Karena kalau nanti tiba-tiba dia berubah jadi gas, ada risiko untuk
dia Besar. fracturing ke atas, ya, expand, Expand. terus malah jadi fracturing gitu. Iya. Itu ada Ya. itu juga. Terus jadi dia leaking juga karena mobility dari gas akan lebih tinggi. Jadi rule of thumb-nya kan itu ya 800 meter itu katanya kan. Jadi super critical itu secara umum bisa tercapai bila diinjeksikan di kedalaman minimum 800 meter. Tapi kalau di Indonesia kan masalahnya batuan di atas ini masih loose gitu kan, masih belum itu. Jadi mungkin harus cari yang lebih dalam gitu lah. Ya. Tapi kriteria awal yaitu kita cari reservoir yang harus di bawah 800 meter misalkan. Kalau consideration dari yang di Boundary Dam Kanada itu, dia malah cari yang paling dalam di atas basement, reservoir paling dalam. Karena jadi kalau bocor pun di atas masih ada second and Iya, third betul. barrier-nya. Iya. Terus dan dia juga yakin diinjeksi dia nggak akan lari ke bawah karena udah kepentok basement. Iya. Itu Tapi yang kan di Kanada. tapi dia nggak berpikiran untuk dapat incremental kan masalahnya. Jadi mau dalam juga oke-oke aja dia karena untuk CCS kan gitu. Kalau kita kan maunya dapat duit ya gitu. Iya, kalau dia nggak itu makanya beda Ya, case, ini case by case sebetulnya. iya betul. Jadi kalau technical sama ada komersialnya kan beda lagi tuh. Iya. Dan jangan lupa juga ya, ini kan ada isu bahwa pajak karbon ya. Kan kita mau ada carbon tax katanya Rp75 per kilogram itu. Berarti kalau per ton $50 ya, $50 $5 $5 nih. Jadi Bapak buang 800 ton tuh digundi 800 kali 5 berarti $4.000 per hari harus bayar gitu kan gitu. Nah, supaya terhindar dari bayar pajak ini, ya lakukanlah CCUS. Pertama pajaknya nggak usah dibayarkan, yang kedua dapat tambahan biaya. Jadi kalau ngelihat dari baseline-nya itu harus bayar pajak, jadi lebih gede keuntungannya itu kalau melakukan CCUS. Begitu. Berarti yang pabrik amonia di Sulawesi itu $12.000 per day ya? Iya. 2.400 ton per Ya, hari. ya makanya itu kan nanti ngejerit semua pelaku bisnis itu. Ya. Ini berarti sama seperti Norway di tahun 91 deh, Pak. Makanya mereka bisa muncul Sleipner itu sebagai first CCS di dunia Iya. itu. Karena Iya. mereka kena carbon tax kan untuk flaring Betul. gas di atas CO2 yang di atas 20%. Jadi mereka Iya. sebagian mereka inject terus sampai reduce gasnya 20% apa CO2-nya. Baru itu bisa mereka buang. Betul. Dibanding hitung-hitungannya jadi bayar penalti ke negara atau cost-nya untuk Cost-nya injeksi. aja. Iya, Yes. cost untuk injeksi. Hitung-hitung kayaknya wah lebih murah bayar injeksi udahlah. Iya. Padahal itu tidak ada kaitan dengan incremental hydrocarbon production, itu Sleipner ya. Jadi pajak di Norway itu $60 per ton. Kita tuh $5 aja udah rame kan. Singapura sebentar lagi akan menerapkan $5 juga itu Singapura ya. Nah, kemudian Sleipner itu total injeksi 1 tonnya itu keluar $17. Jadi dengan basisnya itu harus bayar pajak, dia untung untuk melakukan CCS. Tapi kan di negara kita nggak ada carbon tax dan nggak ada insentif. Gitu. Jadi caranya itu CCUS dilakukan berkaitan dengan produksi oil and gas as usual, business as usual gitu. Sementara kita belum bisa menjual karbon kredit. Gitulah kira-kira kesimpulannya. Ini sekalian menjawabnya ada pertanyaan dari Avidianto lagi. Mana yang lebih besar income dari CCS dan EOR atau EGR versus income dari CCS yang storage saja? Itu ya. Jadi case by case tergantung regulasi, tergantung regulasi yang berlaku, terus tergantung nanti harga oil price-nya juga. Iya. Terus carbon tax-nya, ini banyak faktor nih yang menentukan dan di tiap negara berarti beda itu. Betul. Untuk kan saya kita bicara Indonesia gitu. Kalau Indonesia mah CCS pasti nggak akan memberikan keekonomian
ya, bahkan menjadi cost center. Makanya gini, banyak lapangan tambang batu bara ya yang lokasinya berdekatan dengan depleted oil and gas. Terus lapangan yang beroperasi dekat juga dengan sebelahnya depleted oil and gas gitu. Itu aja yang dipasang-pasangkan sementara sih, kalau boleh saya kasih saran. Gitu. Afi mungkin ada tanggapan? Nggak ada Pak, terima kasih. Itu aja. Oke. Ya Pak, ini untuk diskusi selanjutnya, apakah gas yang di capture hanya karbon monoksida atau karbon dioksida atau semua jenis emisi gas? Fokus kita masih ke karbon dioksida saja ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau yang karbon ini. monoksida kan bisa jadi bahan baku untuk hidrogen dan sebagainya ya, setahu saya begitu. Ya. Tapi ya CO2 yang paling banyak jumlahnya. Dan itu yang masuk di dalam emisi gas rumah kaca kan, termasuk metan. Metan kalau di flare itu jahat, itu 4 kali ya kalau nggak salah, 4 kali lebih jahat daripada CO2 kan rasanya, untuk volume yang sama. Ya terus ya emang itu kalau dirilis langsung ya Pak, tapi kalau di flare kan metan dibakar, combustion jadi CO2. CO2 ya, betul. Terus ini pertanyaan selanjutnya, kalau kita menggunakan existing infrastructure atau pipeline, itu sudah bisa kita gunakan untuk mengirim CO2 nggak ya? Atau perlu kita buatkan jalur pipa khusus? Atau harus kita repurpose untuk supaya bisa withstand sour gas, Pak, ini? Iya, ini mah Baker Hughes satu yang harus jawab juga. Tapi intinya sih adalah itu kan gas asam itu ya, jadi sangat korosif ya. Jadi baik pipa yang dibangun untuk transportasi maupun juga injection well itu memang harus menggunakan material-material yang corrosion resistant ya. Mungkin Mas Ken yang Krom biasa kita gunakan itu. Jadi Krom, untuk sumur-sumur yang kadar CO2 tinggi, biasa dari production tubular sampai ininya kita sama pipeline-nya juga tetap kita ada paling nggak chrome coating-nya. Betul. Itu juga added cost juga karena dari handling-nya di atas, running-nya itu krunya khusus, itu nggak bisa sembarangan. Iya. Untuk Gundih itu estimasi kayaknya dari Baker Hughes ya. Baker Hughes itu 12 sampai 16 juta US dollar untuk well. Ya, untuk kedalaman sampai 3.500 itu. Begitu ya. Jadi memang mahal. Ya, itu yang komponen yang termahal itu adalah material untuk pipa dan juga untuk well-nya. Jadi kalau tadi saya katakan 49 juta, itu kan sebetulnya nggak ada untuk capture facility ya, selain kompresor aja untuk mengalirkan dari gundi CPP ke well injection yang lokasinya 4 km. Ya. Tapi yang termahal itu yaitu untuk well sama untuk pipanya. Karena bahannya khusus gitu. Mungkin dari Pak Dewa ada pertanyaan lebih lanjut. Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan lanjutannya sih Pak ini. Sesuai dengan namanya Center of Excellence-nya, apakah pernah ada perhitungan keekonomian dari pengolahan flare gas menjadi LPG dan berperan dalam sisi US? Tadi udah ada kayak sampai ke ekonominya nggak? Atau masih? Sudah sebetulnya yang tadi saya presentasikan itu, tapi yang kita kaji itu ini maksudnya kajian awal ya, kajian helikopter view begitu. Itu untuk marginal field yang ada di sekitar AC3 PEP begitu. Jadi investasinya dikira-kira aja 6 juta US dollar gitu ya. Kemudian itu kan yang di flare itu 0,9 mm tuh ya. Jadi ada C1-nya bisa dimanfaatkan untuk
jar gas atau dijual ke industri yang ada di sekitar Indramayu gitu. Sedangkan LPG-nya itu dibuat jadi LPG plant. Kenapa kami presentasikan itu sebetulnya karena gini, selain untuk startup company, itu juga bisa dikelola oleh universitas sebetulnya itu. Dan itu menjadi laboratorium bagi universitas di situ. Jadi punya real infrastruktur di lapangan migas, sebetulnya sih itu yang kepikiran. Nah, terus kos yang 6 jutanya dari siapa? Ya dari luar negeri, nggak apa-apa. Dengan dana JCM itu pasti diterima itu, asalkan kita bisa memverifikasi berapa reduksi emisi gas rumah kaca yang terjadi di lapangan itu. Kan itu sebagian besar untuk utilisasi, sedangkan CO2-nya yang terakhir tersisa kalau dijual ke Samator, syukur-syukur mereka mau beli gitu. Tapi kalau enggak ya kepaksa dibuang kan, siapa yang mau beli itu, memanfaatkan ya, karena jumlahnya juga kecil gitu ya. Tapi utilisasinya itu bisa membuat pengurangan emisi gas rumah kacanya. Kalau startup nggak ada yang mau, saya mau gitulah gitu, untuk maksudnya ITB gitu ya. ITB mau untuk mengelola itu gitu ya. Jadi kalau Bapak-bapak di sini ada yang mengelola marginal field, mari kita diskusikan marginal oil field gitu yang ada associated gas-nya. Nah, kita coba manfaatkan bersama-sama. Oke, Mas Didi, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rika Budi. Ini pertanyaan, bagaimana penerapan CCUS jika source CO2 dari reservoir gas bukan dari coal? Contohnya Natuna yang memiliki kandungan CO2 yang tinggi, namun mengingat kandungan CO2 yang tinggi jadi tidak bisa dikembangkan, dan reservoir gas tidak dilakukan EOR, tapi ya EGR. Ya, ini tuh Natuna itu kan PR besar kita ya. Karena kalau Natuna itu nggak ada aktivitas, dicaplok nanti sama Cina lagi kan, gitu. Jadi memang ini pesan dari Pak Luhut juga supaya ada aktivitas di sana. Nah, tetapi apa yang terbaik untuk terutama Natuna dari Alpha ini ya, yang berapa sih 4,6 CCF itu ya, 46 CCF. Ini tuh begini, itu bukan lapangan gas, tapi lapangan CO2. Itu harus kita pahami. Kemudian mungkin juga kita harus memikirkan yang butuh CO2 itu siapa aja sih sebetulnya. Barangkali Cina perlu, ya, atau mungkin yang paling dekat itu Vietnam, karena Vietnam itu kan punya lapangan-lapangannya offshore semua tuh, ya, mungkin mereka memerlukan untuk CO2 injection. Nah, atau mungkin Saudi Arabia, atau tadi ada Bapak dari Kuwait itu, mungkin perlu juga. Nah, itu kita harus petakan dulu ya, marketnya seperti apa. Terus yang kedua, kalau sekarang kita lihat di lapangan sekitarnya, itu ada lapangan-lapangan oil yang di West Natuna misalnya, ya, memerlukan CO2 untuk EOR, ya mungkin bisa disuplai dari situ juga. Keekonomiannya harus bisa diperkirakan dengan resolusi yang rendah dulu lah gitu. Jadi harus dibuat studi gitu, studi yang terintegrasi, bukan hanya subsurface tapi juga sampai ke nanti ke transportasinya, sampai ke injeksinya harus kita bisa ketemu keekonomian totalnya. Itu sih saran saya. Jadi nggak tahu ya seperti apa yang bisa kita lakukan untuk Natuna ini. Tapi Natuna betul-betul PR besar kita lah begitu. Ya. Sekarang mulai banyak ini ya, Pak Dini ya, startup yang develop bagaimana buat konkret dari CO2, terus fabrik dari CO2. Jadi yang kita cari itu malah bagaimana utilisasinya yang lain. Jadi nggak cuma Ya. ke EOR sih kalau itu. Ya, tapi mereaksikan CO2 itu kan ini ya, butuh energi besar sekali kalau saya belajar di teman-teman teknik kimia itu, ya. Jadi istilahnya tuh kalau kita nemukan katalis yang tepat aja, mungkin CO2 itu bisa bereaksi dengan sangat baik gitu. Itu yang belum ketemu mungkin. Ya. Ya moga-moga aja kalau kita
aktif memikirkan utilisasi CO2, ya bukan kita ya, maksudnya teman-teman teknik kimia aktif untuk melakukan riset-riset yang berkaitan dengan utilisasi CO2, moga-moga ketemu itu, ya, moga-moga ketemu. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang itu bekerja di penelitian itu apa apa namanya itu jaminannya tuh dapat atau nggak dapatnya tuh lebih banyak daripada dapatnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada yang melakukan kan berarti kita tergantung kepada orang lain yang inventor gitu ya. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi perguruan tinggi itu memang perlu diberikan stimulus gitu supaya mau melakukan hal-hal yang seperti gitu juga. Ya. Oke, Pak, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang satu ini dari Budia Rosyani. Beliau tertarik dengan klasterisasi source dan sink. Bagaimana cara mengklasterkannya dan klaster mana yang probability paling bagus dikembangkan. Mungkin dari Budiahnya ada pertanyaan ini follow up-nya. Nanti bisa ditanyakan langsung. Tapi jawab itu dulu. Mungkin Pak Denny bagaimana? Ya. Intinya kan karena Center of Excellence ini kan bagian dari ESDM juga ya. Jadi kami bisa dapatkan subsurface database itu dan kemudian kita ini aja main-main dengan data-data itu ya, kemudian kita buat klasterisasi itu untuk specific region. Jadi bahkan sebetulnya ide kami itu ini apa namanya setelah kami mengklasifikasi source dan sink, kemudian dipublish aja lah di apa namanya open source gitu ya kepada publik supaya justru investor datang ya, investor akan datang. Jadi udah kelihatan misalnya ibu mengelola lapangan ini perlu CO2 atau justru menghasilkan CO2, kan perlu tetangga-tetangganya nih ya, kita bisa merekomendasikan dari sistem itu, oh di sebelah sini ada nih dikasih warna merah atau kuning ataukah hijau gitu ya, tergantung kepada derajat dari klasifikasi source dan sink-nya. Nah, dari situ dulu aja. Jadi udah tercipta suatu rencana untuk berkomunikasi dengan K3S di sebelah-sebelahnya. Gitu ceritanya. Itu sebetulnya ide awalnya itu. Jadi memberikan helikopter view dulu supaya orang tahu harus berhubungan dengan siapa dan ESDM itu harus berperan sebagai fasilitatornya. Ya, ingat bahwa kita bekerja bukan hanya untuk meningkatkan income dari penjualan oil and gas atau dari produksi oil and gas, tetapi kita memikirkan lingkungan dan lingkungan itu memberikan juga income tambahan. Itulah kira-kira kata kuncinya. Itu detail dari kesiapan infrastruktur dan well integrity-nya juga sudah di-assess, Pak Dini. Ya bertahap ya sebetulnya, tapi data itu ada semua. Tetapi kita mulai dari itu aja, klasifikasi source dan sink-nya dulu aja. Dan infrastruktur yang ada di sekitar situ digambarkan. Nah, nanti well integrity dan sebagainya tentu aja itu bagian dari studi yang tahap kedua. Ya. Yang penting kita dapat komunikasi dulu, kita fasilitasi untuk ada studi lanjutan, kemudian kita tingkatkan resolusi studinya. Nanti kalau ternyata bagus, lanjutkan lagi dan sebagainya. Begitu. Ya. Oke, Pak Denny, ini satu pertanyaan terakhir dan penutup nih sudah cukup malam juga. Dari Bang Julianta, apakah proyeksi CCUS untuk aplikasi EOR ini sudah dimasukkan dalam perhitungan bauran energi DEN 2025? Belum. Tapi udah direncanakan untuk masuk ke NDC revisi. NDC revisi ya. Itu yang saya dengar dari tim NDC ya. Jadi kemarin kami cuman apa namanya berdiskusi bahwa CCS maupun CCUS di Indonesia itu
berpotensi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan kemudian ditangkap oleh tim NDC ini untuk dimasukkan sebagai tool untuk pemenuhan NDC nasional. Itu aja sih sebetulnya yang baru di tahap ini. Jadi kita mau memasukkan CCS ataupun terutama CCUS ke dalam skenario pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia gitu. Di dalam revisi ya, revisi. Oke, Bang Jul. Oke, Terjawab ya. Iya, menjawab. Terima kasih Pak Sule sama Mas Ken. Iya. Jadi kita diskusinya jauh dari ini ya, geologi, petroleum geologi ini. Lebih banyak ke yang lain-lainnya ini. Ya apa-apa, biar menarik soalnya kalau saya pelajari, yaitu dulu kan waktu saya ikut yang CCS Summer School juga memang disiplin. Iya. Ada yang terus klasifikasi orang storage, orang Suaranya Ken kayaknya. sambil menutup sepatah dua patah kata terakhir. Maaf, tadi ini nge-freeze tadi, Mas Ken? Oh, sepatah dua patah kata sebelum kita tutup. Oke. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panitia, ya, apa ini? Indonesian Association of Petroleum Geology, ya, oke. Ya, terima kasih kepada panitia dan kepercayaan bagi kami untuk memberikan pemaparan introduction tentang CCUS teknologi dan penerapannya di Indonesia, itu yang paling penting. Nah, apa yang kami inginkan ialah bahwa kita harus melihat ini suatu opportunity. Ya, kalau di masa yang lampau itu baru aja mendengar kata CCS, udahlah cost tambahan lah, udah nggak mungkin gitu ya. Tetapi belakangan ini kok kami melihat dari beberapa studi, enggak, ini bukan cost tambahan gitu. Dan ini mohon untuk bisa dilihat di K3S dari Bapak dan Ibu semua untuk coba melihat apakah dengan mengikutsertakan CCUS di dalam bisnis itu akan menguntungkan juga bagi company Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di waktu yang akan datang. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih, Mas Ken. Iya, sepakat sekali, Pak Denny. Ini untuk kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, mungkin sebelum kita tutup ada foto bersama ya, mungkin kameranya bisa dinyalakan semua, nanti akan di-capture oleh Bang Julianta. Ini yang penawan semua langsung terlihat. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan, boleh dinyalakan kameranya. Paparan yang sangat luar biasa malam ini, kita bisa banyak berdiskusi, pertanyaan juga saling memperkaya. Baik, saya akan ambil gambar yang pertama. 1, 2. Sekali lagi, halaman kedua. 1, 2. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekali lagi atas nama semuanya. Ya, atas nama ISPG mengucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan yang boleh bergabung sampai akhir. Dan sebagai pesan sponsor, tetap kita jaga kesehatan, kita jaga prokes dalam situasi pandemi COVID-19. Semoga musibah ini bisa segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dalam kondisi normal. Sekali lagi terima kasih Pak Sule yang sudah memberikan paparan pada malam hari ini. Kemudian Mas Ken Prabowo yang mulai memandu diskusi.
dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang boleh bergabung sampai akhir acara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup meeting kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak ketemu Pak Eko, Iya, kapan ke Bandung? Iya, harus ke Bandung tuh Pak, atau saya ke Jakarta deh. Oke, makasih banyak semuanya. Iya, Mas. Saya izin live dulu. Selamat malam.